Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Babus salati khalfan naib. Bab keterangan salat di belakang orang yang sedang tidur. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah dengan sanadnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau telah menyatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli wa ana raqidatun mu'taridatun ala firashihi, bahwa Nabi pernah yusalli, salat, mengerjakan salat, dan aku, kata Aisyah, sedang tidur. Raqidatun, sedang tidur. Mu'taridatun, membentang ala firasyih, di atas tempat tidur beliau. Fa idza arada ayyutira, dan apabila beliau hendak menunaikan salat witir, ayqadani fa autartu, beliau membangunkan aku, ayqadani, beliau membangunkan aku, fa autartu, sehingga aku menunaikan salat witir. Jadi dari riwayat ini menunjukkan bahwa Nabi sholat menghadap kiblat, dan di arah kiblat itu Aisyah tidur membentang, karena memang tempat tidurnya di situ, dan Nabi tidak membangunkan istrinya kecuali ketika mengakhiri sholat malamnya dengan sholat witir, dan ketika mau sholat witir beliau baru membangunkan istrinya. Untuk istrinya itu sholat witir, ya. Dari riwayat ini menunjukkan juga bahwa kalau orang itu bermalas-malas karena capek badan, karena tidur kurang, sehingga tidak bisa atau merasa berat untuk mengerjakan seluruh qiyamul lail 11 rakaat, maka disunnahkan mengerjakan witir saja, ya, bangun untuk mengerjakan witir saja kalau tidak bisa seluruh qiyamul lailnya. Atau sholat 2 rakaat qiyamul lailnya, kemudian witir 3 rakaat. Atau merasa lebih enak 4 rakaat
dua salam, kemudian witir. Dan begitu selanjutnya. Kemudian berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu idza hamala jariyatan saghiratan ala atiqihi fi sholati. Bab keterangan tentang Rasulullah memanggul jariyatan, anak kecil, jariyatan saghiratan, anak kecil, di punggung beliau, di pundak beliau, ala atiqihi, di pundak beliau, fi shalah, di dalam keadaan sedang sholat. An Abi Qatadah Al-Ansariyah radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah Al-Ansariyah Al-Ansari, beliau menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, beliau pernah salat, wa huwa hamilun Umamata binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah memanggul Umamah, putrinya Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya li Abil As bin Ar-Rabi' bin Abdi Syams, dan Zainab itu adalah istrinya Abil As bin Ar-Rabi' bin Abdi Syams. Fa idza sajada wada'aha, kalau Nabi sujud, Umamah diletakkan, diturunkan dari gendongan beliau. Wa idza qama, dan kalau Nabi bangkit dari sujudnya, digendong lagi. Hamalaha, digendong lagi. Jadi dari sini menunjukkan bolehnya sholat dengan menggendong anak sambil ngemong. Kadang-kadang, terutama di sini ibu-ibu yang sholat, yang kalau sholat anaknya itu nangis kalau ditaruh, supaya lebih khusyuk, tidak diganggu oleh suara tangisan anaknya, digendong saja anaknya sambil gendong, sambil sholat, begitu. Apalagi kalau sholat Id, kadang-kadang anak-anak itu takut ditinggal sholat ibunya sehingga nangis. Tentu di situ supaya tidak mengganggu ibunya dan tidak mengganggu orang lain dalam menunaikan sholat itu, ya digendong saja anaknya, sambil sholat. Karena ada contoh dari Nabi, beliau sallallahu alaihi wasallam mengerjakan yang demikian itu. Babul mar'ati tatrahu 'anil musalli syai'an minal adha. Bab keterangan bagaimana seorang wanita melemparkan dari tubuhnya orang yang sholat itu sesuatu dari kotoran. Jadi membersihkan orang yang sedang sholat itu
dari kotoran yang ada pada dirinya. Ini adalah riwayat yang sudah kita baca sebelum ini tentang Fatimah radhiyallahu anha membersihkan, melemparkan kotoran yang diletakkan pada punggung Rasulullah dari yang dilemparkan oleh seorang musyrik. Ya, Fatimah yang membersihkannya. Ini menunjukkan juga Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak mengikuti madhab Syafi'i dalam hal tentang hukum bersentuhan, hukum batalnya wudu seorang yang bersentuhan dengan wanita. Dan dalam hal ini Fatimah putri Rasulullah. Hadits Ibni Mas'ud fi du'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Quraisy yauma wada'u alaihi salam taqaddama, yaitu hadis Ibnu Mas'ud tentang doa Nabi untuk Allah menurunkan celaka kepada orang-orang Quraisy pada peristiwa mereka meletakkan ari-ari onta pada tubuh beliau sebagaimana yang telah kita baca sebelum ini. Wa qala huna fi akhirih, dan di sini dinyatakan tsumma suhibu ilal qalibi, kemudian mereka yang didoakan oleh Nabi celakanya itu mereka suhibu diseret untuk dimasukkan mayatnya ke lubang penguburan mayat-mayat orang-orang musyrikin yang terbunuh dalam perang Badr. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa utbi'a ashabul qalibi la'natan. Kemudian Nabi memberitakan bahwa ashabul qalib orang-orang yang mayat-mayat musyrikin yang dimasukkan dalam qalib, dalam lubang itu, telah utbi'a diikuti mereka masuk ke lubang itu dengan laknat kutukan Allah. Dalam riwayat tersebut maksudnya Imam Al-Bukhari diulang lagi di sini ialah bahwa tidaklah membatalkan wudu seorang pria bila kemudian disentuh oleh wanita walaupun di dalam sholat. Kita masuk kepada kitab baru, Kitabu Mawaqitus Shalah, kitab keterangan tentang waktu-waktu sholat. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abi Mas'ud Al-Ansari yang Allah telah meridhai beliau, annahu dakhala 'ala al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa beliau masuk ke rumah Al-Mughirah bin Syu'bah, wa qad akhkhara as-salata yawman bil Iraqi, pada waktu itu telah diundurkan salat, yaitu salat asar di Irak. Faqala ma hadha ya Mughirah,
Maka Abu Mas'ud menyatakan, apa ini wahai Mughirah, kok diundurkan sholat asar ini dari waktunya yang biasa? Alaisa qad alimta, tidakkah engkau telah tahu, anna Jibril nazala, bahwasannya malaikat Jibril telah turun. Fasalla, kemudian Jibril mengerjakan salat. Fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah pun salat. Tsumma shalla fasalla Rasulullah, tsumma shalla fasalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tsumma shalla fasalla Rasulullah, tsumma shalla fasalla Rasulullah, tsumma qala bihadza umirtu. Kemudian Jibril salat, terus diikuti oleh Rasulullah salatnya. Kemudian Jibril salat, kemudian diikuti oleh Rasulullah salatnya. yakni Jibril pertama datang pada waktu Isya, terus Jibril salat Isya, Rasulullah mengikutinya. Jadi dibimbing dengan datangnya Jibril pada waktu-waktu salat itu, Rasulullah dibimbing untuk salat pada waktu-waktu tersebut. Dan dengan rakaatnya sekalian diajari oleh Jibril. Ya. Kemudian waktu subuh datang lagi Jibril salat, Rasulullah salat. Kemudian waktu zuhur Jibril datang salat, Rasulullah salat. Kemudian waktu asar datang lagi Jibril, beliau salat, Rasulullah pun ikut salat. Bukankah waktu-waktu itu telah diajarkan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maqala bihadza umirtu, kemudian Jibril menyatakan dengan ini aku diperintah. yakni Abu Mas'ud protes, menyatakan protesnya kepada umara, kepada pemerintah, menyatakan ketidaksenangannya kepada pemerintah di Irak yang waktu itu mengundurkan waktu sholat asar, ya, sampai dikatakan matahari sudah sangat pendek untuk tenggelam, yaitu di zaman pemerintahan Bani Umayyah. Padahal kata Abu Mas'ud dinyatakan kepada Syu'bah, waktu-waktu salat sudah tertentu sebagaimana yang diajarkan Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. yakni dari sini menunjukkan kepada kita bahwa waktu-waktu salat itu telah tertentu, karena Allah juga menyatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas kaum mukminin dengan ketentuan-ketentuan waktunya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babus salati kafaratan. Bab keterangan bahwa salat itu fungsinya kafarah. Kafarah itu penebus. Maksudnya penebus apa? Penebus dosa. An Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah yang Allah telah meridainya, Hudzaifah bin Al-Yaman, yang digelari
sebagai hafidhu sirriyatir rasul, pemelihara rahasia Rasulullah. Kalau Rasulullah ingin menyampaikan omongan rahasia, disampaikan kepada Hudzaifah, yang mengarsip rahasia-rahasia Rasulullah, dipercayai oleh Rasulullah untuk mengarsip rahasia-rahasia beliau, sampai nama-nama munafikin yang Allah beritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama-nama itu disampaikan kepada Hudzaifah dengan pesan jangan disampaikan nama-nama ini kepada orang lain. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke Hudzaifah, wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk daripada blacklist dari nama-nama munafikin itu? Nangis Hudzaifah sambil memukul-mukul pahanya. Apakah orang yang seperti engkau bertanya seperti itu? yakni Hudzaifah kagum dengan tawadhu'nya Umar dan takutnya Umar untuk terdaftar sebagai orang munafik. Padahal Umar sudah dikatakan oleh Nabi, seandainya ada Nabi sesudahku maka Umarlah dia. Toh juga masih betul-betul tidak bisa mengatasi rasa ketakutannya untuk kemungkinan terdaftar sebagai orang munafik. Hudzaifah menyatakan kunna julusan inda Umar radhiyallahu anhu. Kami pada suatu hari duduk-duduk di majelisnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Waktu Umar sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin. Faqala ayyukum yahfadhu qawla Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil fitnah? Siapa dari kalian yang menghafal omongan Rasulullah tentang fitnah? Qultu ana, maka aku katakan saya yang menghafalnya. Kama qalahu, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Qala innaka alaihi aw alaiha lajari. Maka Umar menyatakan, engkau wahai Hudzaifah terhadap Nabi dan atau terhadap fitnah itu sungguh engkau adalah orang yang nekat, berani. Yani Umar menyatakan engkau menyampaikan riwayat ini sungguh berani. Yani kekhawatiran orang untuk salah menyampaikan berita dari Nabi itu diperingatkan keras oleh Umar. Jangan berani-berani dan jangan gampang-gampang. Qultu, maka aku katakan kepada Umar, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi. Fitnah seorang suami dalam bentuk dosa-dosa dalam kaitannya dengan keluarganya, dalam kaitannya dengan hartanya dan anaknya serta tetangganya, tukaffiruha sholatu was-shaumu was-shadaqatu wal amru wan nahyu. Segala dosa-dosa itu yang diistilahkan di sini dosa itu ialah fitnah, itu semua akan ditebus
dosa-dosa tersebut dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Qala laisa hadza urid. Umar menyatakan, bukan ini yang aku maksud hadis tentang fitnah itu. Walakin al-fitnatul lati tamuju kama yamujul bahru. Akan tetapi yang aku maksud ialah fitnah yang tamuju, yang bergelombang seperti gelombang badai di lautan. yakni fitnah yang datang berturut-turut dan terus seperti datangnya ombak di lautan bersusul-susulan terus. Qala laisa 'alaika minha ba'sun ya Amiral Mukminin. Maka Hudzaifah menyatakan, oh kalau itu laisa 'alaika, engkau tidaklah dibebani minha dari fitnah itu ba'sun. Tidak ada kesalahan atas engkau wahai Amirul Mukminin. Engkau tidak akan terkena itu. Kenapa? Dijelaskan oleh Hudzaifah, inna bainaka wa bainaha babun mughlaqa. Karena antara engkau dan fitnah, bainaka wa bainaha, antara engkau dan fitnah itu ada pintu yang tertutup. Yani fitnah itu tidak masuk selama engkau ada, tidak akan masuk kepada kaum muslimin selama engkau ada, dan engkau bagaikan pintu yang tertutup terhadap fitnah itu. Begitu Hudzaifah menerangkan pada Umar. Qala ayuksaru am yuftahu? Umar tanya, apakah pintunya itu tadi yang tertutup sehingga menutup jalannya fitnah kepada umat ini, apakah pintu itu akan terpecah atau akan terbuka? Qala yuksaru. Hudzaifah menyatakan nanti pintu itu akan terpecah. Ya, ini Umar langsung paham kalau pintu itu terpecah, artinya Umar akan terbunuh. Kalau pintu itu terbuka, artinya Umar akan menjadi sebab masuknya fitnah itu kepada umat ini. Nah, itu yang ditanyakan Umar. Dia khawatir kalau pintu itu terbuka. Ternyata diberitakan oleh Hudzaifah pintu itu akan terpecah. Ya, artinya Umar terbunuh. Ya. Qala idzan la yughlaqu abadan. Katanya Umar, kalau pintu itu terpecah berarti tidak akan bisa ditutup selama-lamanya. Sehingga fitnah itu terus-menerus masuk pada umat ini dari pintu yang terpecah tersebut. Faqila li Hudzaifah, maka ada yang tanya kepada Hudzaifah setelah itu, akana Umar ya'lamul baba? Apakah Umar tahu yang dimaksud pintu itu? Qala na'am, kama anna dunal ghadil lailata. Ya, Umar tahu yang dimaksud pintu itu apa. Sebagaimana dunal ghadi al-lailata, sebagaimana bedanya pagi dengan malam.
yakni sangat tahu Umar bahwa yang dimaksud pintu tertutup itu dialah dirinya. Inni haddatsuhu bihaditsin laisa bil aghalir. Aku meriwayatkan kepada Umar dengan satu hadis yang laisa bil aghalir, yang tidak ada pada hadis itu kata-kata yang sulit dipahami. Fasu'ila manil bab, maka muridnya Hudzaifah tanya, siapakah yang dimaksud pintu itu? Qala, Hudzaifah menyatakan, Umaru, ialah Umar. Ya. Hadis ini menegaskan tentang keutamaan sholat, puasa, sedekah yang akan menebus dosa-dosa seorang suami yang punya salah dalam mengurus keluarganya, mengurus anaknya, mengurus hartanya, dan berhubungan dengan tetangganya. Itu digugurkan dengan amalan-amalan tersebut, ditebus dengan amalan-amalan tersebut. Ya. Iya. Kemudian juga hadis ini memberitakan tentang keutamaan Umar radhiyallahu anhu. Umar adalah dikatakan sebagai pintu yang tertutup bagi umat ini terhadap fitnah yang akan masuk ke umat ini, sehingga fitnah selama Umar masih hidup terhalang untuk masuk kepada umat ini. Ya. Kemudian Umar terbunuh, yaitu pintu tersebut pecah. Sehingga setelah terbunuhnya Umar, fitnah pun bergelombang-gelombang masuk ke dalam umat ini. Dan ternyata itu terjadi. Kalau Umar dibunuh, ketika Umar dibunuh, Umar tanya, siapa yang membunuh aku? Terus dijawab oleh pengawal beliau, yang menikam engkau adalah Abu Lu'lu' al-Farisi, al-Majusi, seorang Majusi dari bangsa Persia berkunyah Abu Lu'lu'. Kata Umar, alhamdulillah saya tidak dibunuh oleh orang muslim. Sebab pikiran Umar, kalau dibunuh oleh orang muslim berarti ada kemungkinan kesalahan dalam mengurus rakyatnya. Kemungkinan itu ada. Nah, Umar dibunuh oleh orang kafir, Abu Lu'lu' al-Farisi. Setelah membunuh Umar, si Abu Lu'lu' ini terus menikam dirinya sendiri, bunuh diri. Nah, setelah Umar terbunuh, pemerintahan dipegang oleh Utsman bin Affan dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin, dan kemudian muncullah pendusta besar pada masa Utsman itu, yaitu Abdullah bin Sabah. Begitulah gelombang fitnah mulai berdatangan. Abdullah bin Sabah pura-pura masuk Islam, seorang Yahudi dari negeri Yaman. Fitnah bergelombang-gelombang setelah datangnya si Dajjal satu ini. Dan puncak daripada badai gelombang tersebut ialah ketika 2000 kaum muslimin berhasil
diprovokasi oleh si Yahudi iblis satu ini untuk kemudian melakukan demo terhadap Utsman bin Affan, dan berujung peristiwa demonstrasi itu ialah dengan terbunuhnya Utsman, dibunuh oleh para demonstran, ya, dengan keadaan mazlum, teraniaya. Maka tentu setelah itu tambah besar lagi gelombang fitnah di zaman Sayyidina Ali. Muncul Khawarij, muncul berbagai peperangan di antara sesama sahabat Nabi, muncul Rafidah dalam bentuk yang lebih jahat, berbagai kelompok-kelompok bid'ah, dan berakhirlah pemerintahan Ali dengan terbunuhnya beliau oleh Ibnu Muljam Al-Khariji. Dan terus fitnah itu berlangsung sampai hari ini, sampai hari kiamat, bagaikan gelombang di lautan yang susul menyusul menghempas umat ini, ya, gelombang-gelombang bid'ah yang menghempas umat ini. Selanjutnya, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud yang Allah telah meridai beliau, anna rajulan, ada seorang pria, afadha min amra'atin qiblatan, dia melakukan kesalahan, terjatuh pada kesalahan, suatu dosa, yaitu mencium seorang wanita yang bukan istrinya. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu. Pria tersebut akhirnya setelah menyesal melakukan perbuatan mungkar tersebut, yaitu mencium wanita itu, beliau melaporkan apa yang menimpa dirinya dari perbuatan maksiat tersebut. Beliau melaporkannya kepada Nabi. Fa'anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan firman-Nya di surat Hud ayat ke-114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayyiati. Tunaikanlah salat di ujung-ujung hari dan di sebagian waktu malam. Sesungguhnya amalan-amalan baik itu akan menggugurkan as-sayyi'at, dosa-dosa. Faqala ar-rajulu, maka orang ini setelah mendapat jawaban dari Allah langsung tentang apa yang ditanyakan dan dilaporkan itu, dia menyatakan, ya Rasulullah, aliyah hadza, ya Rasulullah, apakah jawaban ini untukku saja? Qala li jami'i ummati kullihim, maka Nabi menyatakan bahwa jawaban ini untuk segenap umatku. yakni kalau ada kasus yang menimpa seseorang dari umat ini seperti yang menimpa pria tersebut, maka bertaubatlah dari perbuatan itu dengan banyak-banyak melakukan ibadah, di samping ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang
sunnah untuk menggugurkan dosa. Karena sholat itu adalah kafarah sebagai penebus terhadap perbuatan dosa. Wa anhu fi riwayatin, dan dari Ibnu Mas'ud dalam riwayat lain, liman amila biha min ummati. Nabi menyatakan ayat ini sebagai jawaban liman amila biha, bagi orang yang berbuat dengan amalan dosa seperti itu tadi dari kalangan umatku. Ya. Nah, kemudian kita masuk kepada bab berikutnya. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu fadlis salati liwaktiha, bab keterangan tentang keutamaan salat pada waktunya. Wa anhu, dan dari Ibnu Mas'ud yang radhiyallahu anhu, Allah telah meridai beliau, beliau menyatakan, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallahi, amalan mana yang Allah lebih cintai atau Allah paling cintai? Qala as-salatu ala waqtiha, ialah amalan yang Allah paling cintai ialah salat pada waktunya, yakni pada waktu yang disyariatkan, dituntunkan. Ada waktul afdal, waktu yang utama, ada waktul muwassa', waktu yang merupakan kelonggaran, ada waktul haram, waktu yang diharamkan. Waktul afdal yaitu waktu yang telah dituntunkan oleh Nabi masing-masing sholat. Ya, tidak mesti di awal waktu, tapi masing-masing sholat ada ketentuan waktul afdalnya. Sesuai dengan yang telah dituntunkan. Ada waktul muwassa', yaitu waktu kelonggaran. Ketika orang tidak berhasil mencapai atau mengerjakan sholat pada waktu yang afdal, dia mengerjakannya pada waktu kelonggaran tersebut. Ya. Ada pula waktu yang haram, seperti 3 waktu yang diharamkan kita sholat padanya. Waktu terbitnya pas, waktu terbitnya matahari, waktu matahari di tengah-tengah, waktu matahari pas tenggelam. Ya. Qala summa ayyu, kemudian aku tanya lagi setelah itu, amalan apa yang paling utama? Qala birrul walidain, yaitu amalan birrul walidain, berbakti kepada ibu dan bapak. Ini adalah amalan yang afdal, tentunya setelah sholat. Qala summa ayyun, kemudian ditanya lagi, kemudian mana lagi amalan yang afdal setelah itu, setelah birrul walidain, setelah berbakti kepada kedua orang tua?
Qala al-jihadu fi sabilillahi, ialah berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah yang dimaksud dalam hadis ini yaitu perang yang sunnah. Adapun perang yang wajib, ada perang yang sunnah, ada perang yang wajib. Perang yang sunnah yaitu ketika kepala negara memerintahkan kepada rakyatnya untuk menyerang negara musuh yang akan menjadi ancaman serius terhadap wilayah perbatasan negara muslimin tersebut. Ya, maka yang demikian adalah sunnah, afdal, dan kedudukannya jihad yang demikian harus dengan izin dari kedua orang tua. Ya. Kemudian jihad yang fardu kifayah. Ya. Jihad yang fardu kifayah yaitu jihad yang kewajibannya itu hanya dibebankan kepada sebagian orang. Yang bila sebagian itu telah menunaikannya, maka gugurlah dosa atas yang lainnya. Ya, seperti ketika menjaga wilayah perbatasan negara muslimin dari ancaman, kemungkinan ancaman serangan dari luar. Ribat, melakukan penjagaan dari ancaman serangan musuh. Itu fardu kifayah. Bila ditunaikan oleh sebagian orang, maka itu maka kewajibannya gugur atas kaum muslimin yang lainnya. Ada pula jihad fardu ain. Fardu ain yaitu nafirul am. Ketika penguasa muslimin memerintahkan kepada seluruh rakyat untuk mengusir penyerang dari luar yang telah masuk ke dalam wilayah muslimin dan telah menumpahkan darah muslimin, maka wajib ain atas setiap muslim untuk berangkat berjihad mengusir musuh tersebut. Atau penguasa dalam keadaan lemah sehingga tidak mampu membela rakyatnya muslimin yang diserang dan ditumpahkan darahnya oleh musuh-musuh atau kaki tangan musuh dari luar, sehingga karena pemerintah lemah, penguasa lemah, tidak mampu melindungi kaum muslimin, akhirnya musuh atau kaki tangan musuh dari luar itu terus-menerus menumpahkan darah muslimin, merampok harta-harta muslimin, menghancurkan harta-harta muslimin, kampung-kampung muslimin, mengancam kehormatan wanita-wanita muslimat. Di saat itu maka wajib ain atas setiap muslim untuk membela saudaranya yang muslim itu. Kalau jihad yang fardu ain semacam ini, maka tidak ada yang lebih utama daripadanya, termasuk sholat, termasuk menuntut ilmu agama, termasuk birrul walidain, semuanya
harus dinomorduakan. Sampai pun sholat, karena masih terus berlangsungnya pertempuran, dilaksanakan sholat itu dalam keadaan sambil bertempur. Ya, yang dinamakan sholatul khauf, ya, sholat berjamaah dalam kondisi sedang bertempur, atau bahkan sholat dalam keadaan dengan hati, karena pertempuran sedang berkecamuk dengan dahsyat, sehingga hanya dengan bacaan-bacaan sholat dia ucapkan Allahu Akbar, kemudian dia bayangkan sedang menunaikan berdiri, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian Allahu Akbar, dia bayangkan sedang ruku, kemudian dia membaca doa zikir ruku, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, kemudian Sami Allahu liman hamidah, sambil bertempur. Ya, ketika pertempuran itu melewati waktu-waktu sholat, karena kondisinya apa? Sudah fardu ain, maka segala kekuatan, segala waktu, segala peluang dikerahkan, dan tidak ada kewajiban izin kepada kedua orang tua dalam kondisi yang demikian. Nah, itu fardu ain. Nah, maksudnya berbeda. Diserang musuh, ya, kalau pemerintah di negara sebelah itu dalam keadaan tidak mampu menghadapi serangan itu, dan muslimin dalam kondisi di negara yang sebelah itu sudah dikorbankan atau sudah ditumpahkan darah mereka dan dihancurkan kampung-kampung mereka, dan mereka meminta pertolongan, fardu ain atas negara yang di sekitarnya itu, muslimin yang ada di negara sekitarnya itu, untuk membantu mereka. Begitu. Wahakada, prinsip-prinsip yang diajarkan dalam kaitannya dengan al-afdaliyatul jihad, keutamaan jihad fisabilillah. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud bahwa telah menceritakan kepadaku dengan beberapa amalan afdal tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau istazattuhu lazadani. Seandainya saya minta lagi, minta tambah, niscaya aku akan ditambah oleh Nabi. Tapi adab para sahabat itu tidak banyak bertanya setelah turunnya ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'al an syai'in in tubdalakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu tanya tentang satu masalah yang bila dijawab pertanyaanmu kepadamu, niscaya akan memberatkan kamu. Takut Ibnu Mas'ud kalau minta tambah, dikasih keterangan ternyata amalan itu begitu berat, dan kalau sudah dikasih keterangan mestinya harus diamalkan padahal berat. Nah, Ibnu Mas'ud berhenti pada saat yang demikian. Bukan tidak mau ilmu, bukan, tapi karena takut konsekuensinya itu, seperti yang diterangkan oleh Allah di ayat ini. Gitu. Ya, kata para ulama apa? Ma'arafa man arafa, ma halaka man arafa
qadra nafsih. Tidak akan binasa orang yang mengerti kadar kemampuan dirinya. Nah, ini para sahabat mengerti kadar kemampuan dirinya sehingga takut untuk membebani dirinya dengan keterangan-keterangan yang akan dia terbebani dengan itu dan tidak mampu melaksanakannya. Begitu. Karena Bani Israel telah binasa akibat daripada banyak tanya, sehingga mereka terbebani dengan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Akibatnya mereka pun meninggalkan perintah-perintah dan larangan Allah, padahal mereka demikian semangatnya untuk bertanya dan bertanya kepada para rasul-rasul Allah. Masya Allah, ini lalat ini. Kayak gangguannya ahlul bid'ah ini. Cukup mengganggu begitu. Ya. Allah musta'an. Selanjutnya berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Babu salawatil khamsi kafaratun. Bab keterangan bahwa sholat yang 5 waktu itu adalah penebus dosa. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah yang Allah telah meridai beliau, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwa beliau mendengar Nabi bersabda, ara'aitum law anna naharan bi babi ahadikum. Bagaimana pendapat kalian, kata Nabi, seandainya ada sungai, ada naharon, ada sungai, yang sungai itu terletak di babi ahadikum, di depan pintu rumah kalian, yaktasilu fihi kulla yaumin khamsan, sehingga orang itu mandi di sungai tersebut 5 kali sehari, sehari semalam. Setiap hari itu 5 kali mandi. Mataqulu zalika yubqi min daranihi, apakah orang yang mandi 5 kali sehari itu bakal masih tersisa apa bolotnya itu, dakinya itu, pada kulitnya itu, sudah 5 kali sehari mandi. Daron itu daki. Qalu la yubqi min daranihi syai'a. Para sahabat menyatakan, ya tentu tidak tersisa dakinya sedikit pun, wahai Rasulullah, kalau orang itu mandi sehari semalam 5 kali. Qala fadzalika matalus shalawatil khamsi. Demikianlah permisalan salat yang 5 waktu. Yamhullahu bihal khataya, yang Allah menghapuskan dosa-dosa dengan salat 5 waktu itu. Salat subuh menghapuskan dosa malam, salat zuhur menghapuskan dosa siang, salat asar menghapuskan dosa sebelumnya, salat maghrib menghapuskan dosa sebelumnya, salat isya menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ya, begitu kafarah, sebagai kafarah tebusan dosa harian, tebusan dosa harian, ya, yaitu sholat.
tebusan dosa mingguan, yaitu sholat Jumat, yaitu Jumatan. Ya, tebusan dosa bulanan, yaitu apa? Sholat puasa sunnah 3 hari setiap bulan, tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriyah, yaitu pada waktu bulan purnama, tebusan dosa bulanan itu. Iya, sudah diterangkan sebelum ini. Kemudian tebusan dosa tahunan, yaitu apa? Puasa Ramadan. Kemudian tebusan dosa seumur hidup, yaitu haji dan umroh. Jadi begitu besar rahmat Allah kepada kaum muslimin dengan iman, dengan mereka beriman kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka rahmat Allah tercurah kepada mereka. Dosa-dosa mereka diampuni ketika mereka itu telah merubah gaya hidupnya yang semula tenggelam dalam berbagai kemaksiatan dengan berbagai dosa-dosa besar, kemudian dia tinggalkan itu semua. Tapi namanya manusia, walaupun sudah tidak molimo umpamanya, kata orang Jawa, tahu kamu molimo? Molimo apa? Maling, mencuri, madon, zina, madat, madat itu mabuk, ya. Terus apa lagi? Main, judi, Allah yahdi, dan sebagainya. Meninggalkan kabair, meninggalkan dosa-dosa besar. Nah, maka kalau seorang itu meninggalkan dosa-dosa besar, itu masih mungkin untuk dosa-dosa yang lainnya. Ngerasani orang, kalau sudah duduk itu menggunjing orang, berbicara tentang aibnya saudaranya sesama muslim, ya, atau juga dusta, apalagi kalau dagang, ya, mempermainkan harga dengan dusta, ya. Ini semuanya dosa-dosa yang lainnya masih tetap dia diintai dan dikejar oleh dosa-dosa. Tetapi ketika dia sudah meninggalkan kemaksiatan itu, terus dia melengkapi sholat 5 waktunya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan Nabi, dan dia kerjakan dengan seikhlas-ikhlasnya sholat 5 waktu itu, maka Allah mengampuni dosa-dosa dia yang lainnya setelah dia meninggalkan dosa-dosa besar itu tadi. Masih dikejar-kejar oleh dosa setiap muslim, karena manusia juga, karena punya kekurangan-kekurangan dan kelemahan-kelemahan sebagai manusia. Nah, karena itu beruntunglah orang yang sudah beriman dengan Islam, kemudian menjadi muslim, kemudian melengkapi keislamannya itu dengan sholat 5 waktu, tapi masih belum bisa meninggalkan dosa-dosa besar. Tegakkan dulu 5 waktu ini,
dosa-dosa itu kamu minta kepada Allah untuk kamu diberi kekuatan meninggalkannya. Ya, maka ketika kamu sudah kenal Allah dengan sholat 5 waktu, kemudian di situ kamu punya media untuk berhubungan dengan Allah, minta kekuatan kepada Allah guna meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, disitulah ada peningkatan hidup dari yang semula kehidupan yang sama dengan hewan berubah menjadi hidup yang lebih manusiawi, kemudian menjadi lebih baik lagi, kemudian menjadi lebih baik lagi. Ya, nah itulah keuntungannya orang yang telah berislam dan melengkapinya dengan sholat 5 waktu. Dan tentu tidak cukup yang demikian itu, harus terus meningkat. Dan dia baru tahu kalau dia memang harus meningkat setelah dia sholat 5 waktu. Dia akan baru ngerti memang harus meningkat lagi, melengkapinya dengan ilmu. Setelah dia melengkapinya dengan belajar agama ini, tambah tahu lagi dia harus melengkapi terus dirinya sampai mati dengan husnul khatimah, mati yang baik. Ya. 6. Ilahuna ya ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.